Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Febriansyah. Saya dari Pendidikan IPS 2018. Di sini saya sedang berada di Museum Wisma Karya Subang. Terdapat beberapa spot untuk selfie. Contohnya di dalam ini ada tempat bermain skateboard, foto-foto yang unik yang kalian bisa kunjungi di Museum Wisma Karya Subang. Saya tidak bisa merekam di dalam, saya cuma bisa merekam di daerah sekitar Museum Wisma Subang yang bisa kalian lihat yang saya sedang kunjungi. Kabupaten Subang. Wisma Karya Kabupaten Subang ini memiliki nilai cerita sejarah yang penting bagi perjalanan kemerdekaan Kabupaten Subang. Sebab bangunan ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Wisma Karya yang beralamatkan di Jalan Ade Imah Suryani nomor 2 Karanganyar Subang ini terletak di Pulau Jawa bagian barat. Bangunan ini dengan nilai sejarah yang sangat tinggi dan kokoh berdiri di berlokasi yang sangat strategis, yaitu terletak di pintu gerbang menuju kota Subang dari arah kota Bandung. Sedikit sejarah dari Museum Wisma Karya Subang. Pada mulanya, bangunan yang berdiri di atas 1 hektar ini awalnya dijadikan tempat refreshing bagi kaum geganda Belanda di bawah kepemimpinan Tuan Peter Willem Hofland. Dijelaskan dalam naskah sejarah yang berada di museum ini bahwa Hofland melakukan penjajahan di Kabupaten Subang dengan cara memperluas kekuasaan. Cara memperluas kekuasaan Hofland dengan menjalankan usaha di bidang perkebunan kopi, yang mana Hofland sendiri yang saat itu memang sudah dikenal sebagai seorang saudagar kopi. Hofland membuat kontrak dengan para pemerintah Hindia Belanda terkait bidang perdagangan kopi pada tahun 1840. Hofland juga turut menjadi seorang pemilik tanah Veteran Pamanukan dan Stasiun Leiden, hingga kemudian pada tahun 1858 seluruh tanah Veteran menjadi milik pribadi Hofland. Sementara, berdirinya Veteran ini dilatar belakangi oleh defisit keuangan pada masa Thomas Sturt from Raffles. Beberapa tanah kekuasaan pemerintah kolonial dijual kepada Patty Kellier yang kemudian dibeli oleh Hofland. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberikan kekuasaan untuk mengangkat penjabahan pemerintah Patty Kellier yang disebut dengan Demang pada tahun 1859. Upaya yang dilakukan Hofland membuat dirinya eksklusif di tanah penjajahannya adalah kerjasama dengan 8 Demang untuk menjadikan sebuah gedung yang kemudian diberi nama Society, yang artinya kelompok masyarakat eksekutif. Dari perdagangan dan 8 penjabahan pemerintah Partai Kellier Demang tersebut, wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi ke-8 kedemangan. Di antara kedenya adalah Kedemangan Batu Sirap Cisalak, Kedemangan Ciserang, Kedemangan Sagalaherang, Kedemangan Pamanukan, Kedemangan Pagaden, Kedemangan Ciasem, Kedemangan Purwadadi, dan Kedemangan Kalijati. Adapun di sini beberapa kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu di sini. Yang pertama ada Dawan, yang kedua adalah Genkulon, dan seterusnya.
Kelompok society ini adalah yang sering berkumpul untuk bersosialisasi di yang sekarang dikenal dengan nama Wisma Karya ini. Gedung ini diresmikan oleh MRSWH Daukes pada 14 Januari 1929 sebagai tempat bersosialisasi untuk para penjabat PT LAN. Selain digunakan sebagai pertemuan sosialisasi, gedung ini juga difungsikan sebagai tempat pertunjukan, olahraga, golf, biliar, serta blowing bagi bangsa asing. Dilihat dari arsitekturnya bangunannya, pada bagian kanan gedung Wisma Karya ini terdapat sebuah ruang pertemuan yang dilengkapi dengan panggung yang digunakan para geganda Belanda untuk menonton film dan berdansa. Sementara itu, di belakang ruangan tersebut terdapat ruangan yang merupai dengan kantor-kantor sisi barat dan utara timur berpagar besi, sedangkan bagian selatan merupakan halaman terbuka bagi public space. Bangunan Wisma Karya Subang ini tergolong bergaya modern dengan denah segi 4 yang terdiri dari 4 unit mengelilingi pada masing-masing bagian. Pada bagian bawah berbahan dari batu, sedangkan bagian atas berbahan bata. Adapun serambi memperkuat pegangan tiang batu berbentuk persegi. Nah, sebuah lukisan. Selain itu juga ruangan di gedung ini terdapat beberapa lukisan foto Danta dan Ganda Wika Marta yang tak lain adalah seorang Bupati Karawang Timur yang bertampang di pojok dinding yang diikuti deretan foto potret lainnya. Hal itu dilakukan dengan bertujuan sebagai pertanda bahwa Danta Ganda Wikarma adalah seorang pertama yang penjabat Belanda sebagai Bupati Subang pada 5 April 1948, sehingga tanggal itulah yang kemudian dijadikan dengan lahirnya kota Subang. Dari adanya Museum Wisma Karya ini, sebuah sejarah yang di Kabupaten Subang mulai dari zaman prasejarah hingga zaman pasca kemerdekaan banyak diketahui melalui koleksi yang berada di dalam Wisma Karya ini. Dalam museum ini, beberapa cerita persejarahan kota Subang juga terdapat beberapa artefak peninggalan kolonial Belanda yang masih apik tertata di dalam etalase. Dan koleksi-koleksi di dalam Wisma Karya ini beberapa senjata yang digunakan oleh para penjajahan Belanda yang rapih di etalase, dan diantaranya seperti pistol kuno, pedang POC, bedil glor-glor, keris, dan masih banyak yang lainnya. Terdapat juga pula alat elektronik kuno seperti telepon dan juga radio. Yang menjadi koleksi utama di museum ini adalah patung pemilikan bangunan kuno yang tak lain adalah patung PW Hopland dan buatan tahun 1987. Dan itulah dari sedikit dari sejarah Wisma Karya yang saya jelaskan di video ini. Halo semuanya, jadi saya sudah masuk di wilayah Museum Wisma Karya Subang. Nah, tadi ada security yang hilang karena bahwa di Museum Wisma Karya Subang ini sedang ditutup agar tidak terjadinya penularan virus corona di Kabupaten Subang dan Museum Wisma Karya.